yang bersuara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Soekarta, NIM saya 2105040101. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 2021. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya mengenai jaminan fidusia dan hak tanggungan mata kuliah Hukum Dagang dengan dosen pengampu saya, Marniarani SHMH. Baik, yang pertama itu mengenai jaminan fidusia. Itu pengaturannya di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pengertian dari fidusia itu pengalihan hak pemilikan suatu benda atau dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai anggunan bagi pelunasan utang tersebut yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya itu sifat jaminan fidusia. Sebagai suatu perjanjian asesor atau perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ketergantungan terhadap perjanjian pokok. Yang kedua, kesahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok itu. Yang ketiga itu sebagai perjanjian bersyarat dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah dipenuhi. Yang keempat, pembebanan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia itu dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia itu sekurang-kurangnya memuat ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama itu hari, tanggal, waktu pembuatan akte. Yang kedua itu identitas pemberian dan penerima fidusia. Yang ketiga itu data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Yang keempat itu uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kelima nilai perjaminan. Yang keenam itu nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya itu pendaftaran jaminan fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum, Undang-Undang Jaminan Fidusia itu mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia terletak di Indonesia. Terus hapusannya jaminan fidusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu hapusnya hutang yang dijamin fidusia. Yang kedua pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, dan yang ketiga itu musnahnya benda yang menjadi objek. Selanjutnya itu hak tanggungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak tanggungan. Yang pertama itu pengaturan. Itu pengaturannya berada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999. Pengertian dari hak tanggungan itu yaitu hak jaminan dibebankan pada hak atas tanah berikut benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tentang hak kreditur lain. Selanjutnya itu ciri-ciri pokok hak tanggungan. Ciri-cirinya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama memberikan kedudukan atau mendahulukan kepada pemegangnya. Yang kedua itu selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek itu berada. Yang ketiga itu memenuhi asas spesialitas dan publis. Yang keempat itu mudah dan pasti pelaksanaannya eksekusinya. Yang keempat itu hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak tanggungan. Yang pertama itu hak milik atau kita dikenal dengan HM. Yang kedua hak guna usaha atau HGU.
Yang ketiga itu hak guna bangunan, HGB, dan hak pakai atas tanah negara. Sifat hak tanggungan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tidak dapat dibagi-bagi, dan yang kedua memiliki sifat aksesorir. Proses pembebanan hak tanggungan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pembuatan perjanjian utang piutang atau kreditur sebagai perjanjian pokok. Yang kedua, pemberian hak tanggungan berupa perjanjian jaminan yang dibuat dalam bentuk APHT oleh PPAT otentik. Yang ketiga itu tahap ketiga, pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertahanan atau BPN. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari materi saya. Di sini saya akan membaberkan motivasi hari ini. Anda mesti bekerja keras untuk meraih kesuksesan, termasuk mempelajari sesuatu. Jangan sampai Anda setengah-setengah dalam proses belajar, sebab hasilnya tidak akan bagus. Anda pun sebaiknya tidak mudah menyerah ketika mempelajari sesuatu. Hal tersebut akan membantu Anda untuk mencapai kesuksesan di bidang yang sedang ditekuni. Penulis Fadlur Rahman. Sekian dari saya, Juni Sukarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.